Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog bersih-bersih saya lagi, teman-teman. Jadi hari ini adalah jadwal saya mencuci baju, tapi tidak saya record. Ini bagian menjemurnya saja ya yang saya record. Ya, jadi tipe saya menjemur itu, teman-teman, kalau baju itu baju semuanya, kalau kerudung ya kerudung semuanya gitu. Terus kalau bagian gamis ya udah gamis semua. Nah, kalau di sini saya beralih ke bagian celana, teman-teman. Nggak tahu ya, kalau misalkan kita ngejemur bagian celana ya udah celana terus, atau bagian baju ya udah baju aja. Itu kayaknya tuh enak gitu loh dipandang, teman-teman. Soalnya ini kan tiap kali mau ke WC atau mau cuci tangan mungkin itu tuh bakal ngelewatin ini gitu. Jadi wah, cucianku gitu loh, ngerti kan ya. Pokoknya tuh enak gitu loh dipandang, paling enggak walaupun dia hanya cucian gitu loh. Nah tuh lihat tuh celana panjang sebelah kanan, terus di sebelahnya lagi tuh celana pendek, terus di ujung sana tuh ada gamis sama tunik atau daster gitu ya, gitu deh. Pokoknya setiap pokoknya setiap partnya itu ya gitulah. Lanjut, teman-teman, ini adalah sesi mencuci piring. Lihatlah itu, teman-teman, seperti habis acara ya. Soalnya beberapa hari ini saya tuh suka masak-masak, teman-teman, jadi banyak sekali itu ya peralatan. Ada teflon, ada panci, ada wajan, segala macam. Jadi tuh emang saya biarin aja. Soalnya kalau habis masak langsung dicuci itu capek, teman-teman. Pinggang saya tidak kuat, teman-teman. Jadi ya beginilah, jadinya menumpuk, tidak apa-apa. Yang penting tetap saya kerjakan, teman-teman. Ngomong-ngomong soal masak ya, teman-teman. Dulu mendiang nenek saya itu mengajarkan kalau jadi cewek itu, jadi perempuan itu minimal harus bisa masak supaya suaminya betah di rumah. Begitu katanya, teman-teman. Kalau kalian gimana? Ada nggak yang dipesenin kayak gitu sama orang tua mungkin, atau sama nenek kayak saya seperti ini? Jadi katanya tuh, nih kamu masak ini. Jadi dulu waktu saya masih SD ya, orang tua saya itu kan sibuk ya, pergi ke ladang tiap hari dari pagi sampai pulang malam, soalnya tempatnya tuh jauh banget. Jadi saya kalau pulang sekolah ya ke rumah nenek. Nah disitulah kesempatan beliau untuk mengajarkan saya, bukan lebih itu sih, kayaknya lebih diomeli saya, teman-teman. Soalnya dulu saya emang anaknya suka main ya, maunya pergi main terus. Jadi nenek tuh kebanyakan ngoceh gitu karena saya nggak mau gitu kalau disuruh ini, tapi tetap saya kerjakan gitu ya. Tapi tetap aja gitu masih, ntar ya nek, ntar ya, nanti ya gitu. Namanya juga masih anak SD ya, jadi jiwa ingin bermainnya tuh masih sangat-sangat tinggi. Jadi ya begitulah. Tapi ada waktunya itu saya bakal ikut nenek saya masak, saya lihat ini bumbunya, itu bumbunya. Nggak tahu kenapa ya, mungkin memori anak itu memang sangat besar gitu, cepat nangkep, dan saya ingat gitu resep-resepnya sampai hari ini. Jadi diajarin sama nenek saya, kalau kamu masak sambal goreng itu harus banyak nih, bawangnya segini, terus cabenya segini gitu. Dan emang sambal goreng nenek saya itu the best, teman-teman. Enak banget karena bumbunya tuh banyak, nggak pelit bumbu, pokoknya enak banget deh. Jadi itulah nenek saya turunkan resepnya ke saya, diajarkan kayak gimana cara bikin sambal goreng yang enak gitu. Terus masakan yang lain juga diajarin. Ini kalau kamu masak ini dikasih bumbunya ini. Terus nanti kalau misalkan kamu masak ini dikasih ini dulu yang dimasukin bahannya.
terus dioseng dulu ini sampai warnanya gini, jangan sampai gosong gitu. Tapi yang namanya masih anak-anak ya teman-teman, kadang masak itu jadi gosong lah atau apalah. Yang paling sering itu saya awal-awal ya, itu kalau masak bawangnya tuh suka gosong ya sebelum saya menumis sesuatu. Ya itulah namanya perjalanan ya. Tapi fun fact ya teman-teman, kata ibu saya dulu waktu saya kelas 3 SD apa kayaknya kelas 3 deh. Itu kan ibu saya kan ke ladang kan kayak biasa, tapi saya hari itu pulang cepat ke rumah karena mau ganti baju atau apalah gitu, pokoknya cepat ke rumah. Jadi habis dari rumah nenek langsung pulang, jadi nunggu orang tua di rumah gitu sendirian. Terus kan dilihat nih, oh ternyata nggak ada makanan gitu kan. Dulu itu masih zaman pakai tungku kayu teman-teman, itu loh yang manual, harus dihidupin gitu, dikasih apa, dikasih karet, dibakar gitu, baru dikasih kayu, baru bisa hidup gitu kan. Entah ide dari mana teman-teman, saya itu ngide sendiri untuk masak nasi. Iya sih, waktu ibu saya masak nasi itu saya perhatikan gitu, oh airnya segini, oh nanti ditutup, kalau udah mendidih ini dibuka, terus kalau udah kering nanti apinya dikecilin baru ditutup lagi gitu. Pokoknya saya perhatikan gitu, ibu saya masak atau nenek saya masak, saya tuh suka ikut gitu, minimal ngerecokin lah ya gitulah. Terus saya masak tuh teman-teman, saya kasih air, saya hidupin apinya, terus matang nih, tapi belum saya buka tuh di dalamnya. Terus sampai orang tua saya datang itu sekitar maghrib, terus mereka kan udah bersih-bersih tinggal makan, nggak ada bilang-bilang tuh mau masak nasi. Terus pas ibu buka tempat nasi, loh kok ada isinya gitu, oh kok hangat. Pas dicek, wah ini siapa yang masak ini, langsung ditanyain siapa yang masak ini, kakak gitu kan. Lu ngapain masak ini segala macam gitu kan, soalnya ibu tuh khawatir takutnya nanti entah kena api atau apa, melepuh tangan gitu kan, apalagi ini pakai tungku kayu gitu loh. Nah terus dicobain tuh, langsung diambil lah gitu kan, dikaut ke itu ke baskom, terus dilihat ternyata tuh pas teman-teman. Biasanya kan kalau masak nasi di tungku kayu itu kan suka gosong kan di bawahnya, itu apa kerak yang di bawahnya itu pas gitu, nggak terlalu gosong, nggak hitam, bagus gitu. Wah udah pinter ya anak bapak masak nasi gitu kata bapak. Seneng banget itu, diapresiasi gitu kan, berasa dikasih medali emas itu, kayak menang OSN saya. Dan ya itulah waktu pertama kali saya masak nasi teman-teman, alhamdulillah langsung berhasil. Dan sejak saat itu saya jadi masak nasi, belajar lagi, begitulah teman-teman. Akhirnya sampai sekarang saya jadi suka masak karena dari kecil emang udah diajak masak-masak gitu sama nenek saya, sama ibu saya. Jadi waktu kecil memang saya selalu diajak untuk partisipasi gitu di dalam setiap kegiatan mereka gitu, untuk bersih-bersih ataupun masak-masak. Nah, seperti teman-teman lihat ya, ini saya sudah sampai di sesi menyapu teman-teman. Ya, namanya menyapu ini tidak habis-habisnya. Saya juga tidak tahu ini pasir dari mana, padahal sudahlah. Pokoknya ini sampai bersih lah ya. Kita lanjut ke cerita memasak. Jadi saya itu masak bisa, tapi nggak ahli teman-teman. Jadi saya cuman bisa masak masakan yang saya bisa ya gitu, yang diajarkan sama nenek saya, ibu saya gitu. Terus kalau nggak tahu resepnya gimana, saya akan buka Google teman-teman. Google dan YouTube itu sudah tersedia sekarang, jadi tidak ada alasan teman-teman untuk tidak bisa masak ya. Jadi sudah ada tuh, kalau yang udah bisa gitu masak basic lah gitu kan, kalian tinggal buka Google, tinggal diketik tuh pengen resep apa, bahan-bahannya udah ada. Kalau sama sekali nggak bisa masak teman-teman, kalian buka YouTube, itu udah ada step by step dari awal sampai tuh masakan jadi teman-teman. Jadi jangan susah, jangan bimbang, yang penting kalian ikutin aja resep dan tutorialnya teman-teman ya. Yang bingung ini saya lagi ngapain? Ya lihatlah, saya sedang melipat
kantong plastik ya teman-teman. Jadi kami di rumah itu kalau habis belanja itu kan pakai kantong, di sini masih pakai kantong teman-teman. Tidak langsung dibuang teman-teman. Jadi kami itu menerapkan sistem reuse ya, reuse, kembali digunakan. Jadi mau habis belanja dimanapun teman-teman, bahkan plastik bekas belanja bawang aja tuh kita simpan teman-teman, karena ini pasti berguna disimpan. Dan karena kalau misalkan cuman apa sih maksudnya tuh, digulung-gulung gitu, dipenyok-penyokin terus dimasukin aja ke dalam kantong, itu bakal makan tempat banget. Jadi ini saya lipat aja supaya lebih rapi, lebih mudah nyari. Oh ini kantong besar, oh ini kantong kecil, ini kantong sedang gitu. Makanya ini saya bagi jadi 3 tempat teman-teman. Nah, dan fun fact, ini tuh trik yang saya dapat dari teman kos saya dulu teman-teman. Jadi teman kos saya dulu tuh kan kok dia ngelipet-lipet plastik gitu, mau diapain gitu kan. Ternyata katanya supaya nggak makan tempat. Ternyata emang benar, habis dilipet kayak gitu jadi padat gitu kan, jadi lebih rapi, jadi enak tuh disusun, dimasukin di dalam kantong, terus gampang juga nyarinya. Jadi dari situlah saya menerapkan teknik dari teman saya itu teman-teman. Jadi terima kasih kepada teman kos saya dulu, ilmunya sangat bermanfaat dan akan menjadi amal jariah untuk Anda ya. Dan lihat, masih belum selesai karena ini banyak ya, ada 3 kantong besar, kantong plastik. Alhamdulillah ternyata udah selesai. Dan ya, ada pasir teman-teman, aduh jadi disapu lagi. Dan selanjutnya ini adalah part paling bikin sakit pinggang ya, saya paling tidak suka melipat baju teman-teman. Ini kebetulan adalah cucian ke-3 kalinya ya, jadi menumpuk, tidak saya record. Kalau saya tunjukkan ini udah seperti gunung ya, jadi saatnya untuk melipat. Saya melipatnya juga nggak terlalu rapi karena udah sakit nih pinggang saya teman-teman. Jadi sebisanya aja, jadi dilipat, yang penting dia tuh nggak berantakan gitu setidaknya. Jadi bisa gampang buat nyari baju dan nggak lecek banget gitu. Ini juga pakaian sehari-hari. Kalau pakaian yang buat acara, mungkin buat jalan gitu, bakalan digantung teman-teman, jadi lebih rapi gitu. Nah ini tuh saya bagi tuh, ada baju bapak, baju ibu, terus yang di dalam keranjang tuh baju saya buat saya simpan di kamar. Pokoknya tuh nggak tahu kenapa nyetrika terus ngelipat baju itu tuh rasanya ya Allah, ini cucian udah yang ke-3 kali gitu nyuci, tapi belum aja gitu dilipat-lipat, belum disetrika gitu. Ngomong-ngomong soal nyetrika tuh, saya tuh paling males nyetrika teman-teman. Jadi kalau mau dipakai baru saya setrika gitu. Tapi kalau zaman saya sekolah dulu, besok mau sekolah udah saya setrika gitu teman-teman. Kalau kalian gimana teman-teman? Kalian pekerjaan rumah apa yang bikin kalian muak gitu? Aduh ini lagi, aduh capek banget gitu pas ngelihatnya. Kalian pekerjaan yang mana? Entah nyuci piring kah, entah cuci baju kah gitu. Kalau saya ya itulah seperti yang saya bilang, saya tuh kurang suka, alias bukan lagi kurang suka sih, saya tidak suka yang namanya nyetrika sama ngelipat baju karena bikin sakit pinggang teman-teman. Aduh tidak tahu lah, ini orang belum umur 30 udah encok sana sini teman-teman, saya juga bingung ini. Silahkan tulis aja komen di bawah teman-teman, pekerjaan rumah apa yang bikin kalian muak gitu teman-teman. Tapi ya mau gimana pun tetap harus kita kerjakan ya teman-teman, karena itu sudah pekerjaan sehari-hari. Beginilah, by the way saya bukan ibu rumah tangga ya teman-teman, saya itu kakak rumah tangga ya, karena saya masih berstatus seorang kakak di rumah ini, masih jadi seorang anak. Jadi sehari-hari beginilah kegiatan saya teman-teman sebagai seorang pengangguran di rumah ya. Minimal saya sudah ada simulasi gitu ya jadi ibu rumah tangga teman-teman. Oke, ini adalah lipatan terakhir teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan vlog saya hari ini. Sekian dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.